Video ini gue akan membahas cerita film yang berjudul agak rumit nih. Palit-palit, palit-palit. Film yang dirilis pada tahun 2024 ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang menolong gadis linglung misterius yang terdampar di pinggiran pantai. Akhirnya, gadis tersebut tinggal bersama kedua pasangan ini. Banyak hal yang di luar nurul yang dilakukan oleh gadis ini. Salah satunya, gadis ini sering banget sembarangan ganti baju tanpa menutup pintu. Akibatnya, hubungan romantis pasangan itu akhirnya menjadi kacau balau. Waduh, sering terjadi di kota-kota besar. Film ini berfokus pada pasangan suami istri bernama Edna dan Larry. Yang di awal film kita udah disuguhin nih adegan kegiatan yang penonton harapkan. Edna dan Larry merupakan pasangan nelayan yang setiap hari mencari kerang di lautan. Setelah mendapat kerang tersebut, mereka akan membersihkannya dan menjualnya. Setelah menjalani beberapa tahun pernikahan, Larry dan Edna rupanya tak kunjung mendapatkan omongan atau keturunan. Hal ini pun membuat Edna resah karena ia sangat ingin memiliki seorang anak. Larry dan Edna merupakan pasangan yang ideal. Sebelum menikah, dulunya ada banyak wanita yang mencoba merebut Larry darinya. Hingga akhirnya Edna pun berhasil memenangkan hati suaminya tersebut. Hari setelah menangkap kerang di lautan, Edna dan Larry melihat seorang yang terdampar di pantai. Edna pun segera berlari dan mencari tahu siapa orang tersebut. Awalnya, suaminya meminta Edna untuk menghiraukan saja agar mereka tak terlibat masalah. Namun melihat gadis yang masih hidup, Edna iba dan segera membawa gadis itu ke rumahnya. Sesampai di sana, Edna membersihkan luka gadis tersebut dan tak lama kemudian gadis itu pun terbangun dan menangis. Hah? Edna bertanya siapa nama gadis tersebut dan dari mana ia berasal. Gadis itu pun mengaku kalau ia bernama Ami. Melihat Ami yang sedang bersedih, Edna pun mencoba menenangkannya dengan menawarkan Ami untuk menginap sementara beberapa waktu bersama mereka. Entah lagi senangnya atau gimana, di pagi hari ketika pasutri itu masih tertidur, Ami sampai-sampai menari di pinggir pantai. Kalau diperhatiin, Ami yang barbar ini menari tanpa menggunakan pengikat bukit. Waduh, kalian ngerti lah maksudnya. Sebagai ucapan terima kasih, Ami sampai memasak makanan untuk sarapan pasangan suami istri tersebut. Melihat penampilan Ami yang seperti itu membuat Larry agak curiga dan meminta istrinya untuk meminta Ami segera pulang ke rumahnya. Namun saat menyinggung hal tersebut, Ami malah tiba-tiba menangis dan mengatakan kalau ia sudah tak punya tempat untuk pulang. Waduh, kasihan juga. Berat Ami yang kembali menangis, Edna kembali merasa iba dan menawarkan Ami untuk tinggal bersama mereka walaupun suaminya tidak setuju. Semua berjalan dengan normal. Ami juga ikut membantu mereka mencari kerang. Namun semua berubah ketika suatu malam, Larry terbangun dan melihat Ami yang tertidur dengan pakaian yang agak-agak gimana gitu. Waduh, bukannya tertarik dengan apa yang ia saksikan, sejak saat itu Larry sudah merasa tak nyaman dengan kehadiran wanita tersebut. Keesokan harinya, Edna membawa Ami berbelanja baju ke toko sahabatnya. Melihat Edna yang datang dengan wanita lain membuat pemilik toko tersebut merasa curiga dan meminta Edna untuk berhati-hati dengan gadis tersebut. Namun pada saat itu, Edna tak percaya dengan omongan sahabatnya dan merasa Ami adalah wanita yang baik-baik aja. Pada saat kedua sedang mengobrol, terlihat polisi yang sedang berjaga di sekitar toko. Saat melihat polisi tersebut, tiba-tiba Ami menghindari mereka dan bersembunyi seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu. Setelah pulang berbelanja, Ami segera mencoba baju yang baru saja mereka beli di suatu ruangan tanpa menutup pintu. Namun pada saat yang bersamaan, Larry dengan polosnya lewat di depan ruangan itu dan melihat Ami yang tak mengenakan sehelai benang. Waduh, hal ini sempat membuat Larry diam sejenak. Setelah itu, Ami berkeluar dan memperlihatkan baju itu kepada Edna. Si Edna berinisiatif untuk ngefotoin Ami. Namun di sini, Ami langsung menolak dan kelihatan banget kalau Ami ini orang yang insecure gitu. Keesokan harinya, kedua pasangan ini mengajak Ami mencari kerang di lautan. Namun di tengah kehangatan pasangan ini, terlihat kalau Ami cemburu dengan keuangan kedua orang ini. Entah karena dia jomblo atau dia mulai tertarik dengan Larry.
Malam harinya, saat Larry dan Edna sedang ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan, suara aung-aungan meresahkan mereka pun terdengar di telinga Amy, yang buat dia jadi ngenes sendiri gitu. Bahkan sampai ketika kedua pasangan ini sedang asyik-asyiknya, dia dengan polos masuk ke kamarnya Larry. Waduh, sontak kedua pasangan ini pun terkejut dan membingungkan mereka. Entah apa maksud dari Amy. Karena bingung dengan tingkah laku Amy, Edna pun menyimpulkan kalau Amy mungkin mengalami sedikit kondisi gangguan kejiwaan. Ia pun berinisiatif mengajak Amy melihat dunia luar. Edna mengajak Amy pergi ke warung. Sampai di depan warung, terdapat seorang wanita genit yang bernama Alona, yang sedang bersama pria genit juga yang bernama Greg. Edna pun menjelaskan kepada Amy kalau Alona itu dulunya sempat merayu Larry. Dan pada akhirnya Larry memilih Edna. Keesokan harinya, Amy mandi di luar rumah. Dan seorang pria yang agak cabul bernama Greg pun mencoba untuk mengintipnya. Waduh. Yuni! Bastos! Kanina mo pa ako sinisilipan dyan. Gago! Bastos mo talaga! Mengetahui Amy yang diintip orang lain, Larry pun memperingati Amy untuk tidak mandi di luar lagi. Selain itu, ia juga minta Amy untuk selalu menutup tirainya saat berganti baju sebagai peringatan agar Amy tak melakukan apapun yang ia suka. Waduh, tak lama kemudian, Edna pun datang dan mengajak Amy untuk mengobrol. Hingga saat ini, Edna masih tak menyadari kalau Amy dan suaminya mulai tertarik satu sama lain. Edna menceritakan kalau ia sama sekali tak punya teman di tempat tersebut. Itulah sebabnya Edna gampang banget dekat sama Amy. Ia seolah berharap Amy bisa menjadi teman akrab dan tak mengkhianatinya. Waduh, tak lama kemudian Edna pun pergi ke butik sahabatnya. Ia meminta Amy untuk mengurusi suaminya dan mempercayakan semua urusan rumah kepada Amy. Setelah Edna pergi, Amy pun memutuskan untuk mandi. Ketika sedang asik-asiknya mengguyur-guyur badan, tiba-tiba... Yuni! Alhasil, kedua orang yang diam-diam saling suka satu sama lain ini pun akhirnya ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Sementara di tempat lain, Edna sempat mampir ke toko baju sahabatnya. Sedangkan saat itu, sahabat tersebut sedang ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan dengan karyawannya sendiri. Aduh, agak kacau nih film. Ay, naku! NANI?! Melihat Edna yang datang sendirian, pemilik toko pun bertanya di mana Amy berada. Mendengar Edna meninggalkan Amy bersama suaminya membuat ia khawatir. Ia meminta Edna untuk berhati-hati. Namun Edna masih keras kepala dan menyatakan hal tersebut tak akan terjadi. Dan jika hal itu terjadi, Larry pasti akan kembali bersamanya. PD maksimal. Untungnya, Edna di sini tak tahu menahu tentang kejadian bejat yang dilakukan suaminya. Karena malam itu adalah malam minggu, Amy pun disuruh Pak Sutri ini untuk pergi ke warung membeli minuman haram untuk mengisi malam itu. Sesampai di warung, ia disamperin oleh Greg. Greg berniat untuk berkenalan dengan Amy secara baik-baik. Namun, Amy menolak mentah-mentah dengan bilang kalau Greg bukan tipenya dan pergi gitu aja. Ditolak mentah-mentah. Amy, Larry, dan Edna ini pun akhirnya menikmati malam sambil ditemani minuman haram. Di sini, Amy berperan sebagai BNN alias bagian nuang-nuang. Dengan sengaja, Amy ngepus Edna gelas demi gelas secara bertubi-tubi. Alhasil, Edna pun menjadi tak sadarkan diri. Nah, disinilah Larry dan Amy saling goda satu sama lain di depan Edna, istri sahnya Larry. Aduh. Kedua orang bejat ini akhirnya berduet melanjutkan gelas demi gelas minuman haram. Hingga pada akhirnya mereka juga berada di bawah pengaruh minuman haram. Ketika Amy menunggu gelas terakhirnya, ini yang terjadi. Ya, di sini Amy menuntun tangan Larry untuk berkelana hingga ke arah pelosok terpencil. Awalnya Larry menuruti itu semua, namun di tengah petualangan menegangkan itu, Larry pun insyaf dan langsung menarik tangannya kembali. Di sini Amy pun gak habis akal. Ia tetap merayu dan secara tersirat ngajakin Larry untuk pergi ninggalin Edna yang lagi tepar. Awalnya Larry kelihatan ragu-ragu gitu.
Namun kita semua tahu kalau Larry adalah laki-laki normal yang tak luput dengan dosa dan juga bisa kilaf. Akhirnya, ia pun luluh dan ngikutin Ami dan meninggalkan istrinya. Nah loh, Ami langsung mengunboxing dirinya dan mereka pun beradu paru. Namun lagi-lagi di tengah-tengah itu, Larry kembali kilaf dan dihalin Ami lagi. Agak labil emang si Larry ini. Ia pun langsung membangunkan istrinya dan mengajaknya untuk beristirahat di kamar. Ya itulah kejadian malam yang kentan, alias kena tanggung. Atau udah kena tapi nanggung. Harinya, Ami membantu Larry mencari ikan di laut. Sedangkan Edna masih tertidur karena efek minuman haram semalam. Kedua orang gak berakhlak ini pun kembali menggoda satu sama lain. Meskipun tujuan awal mereka adalah mencari kerang, Larry yang otaknya bejat ini memutuskan untuk mengarahkan kapal mereka ke tengah samudra untuk mencari tempat yang sepi. Waduh, ternyata asal Larry kemarin ragu-ragu itu karena ia berpikir ada kemungkinan istrinya bisa terbangun secara tiba-tiba. Manuk akal. Alhasil ketika mereka sudah di tengah samudra, mereka yang tak sabar untuk melepaskan hormon-hormon bejat mereka akhirnya ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Setelah puas dengan itu semua, kedua orang ini pun kembali mencari kerang dan setelah itu mereka pun menjual ke pasar. Kembali lagi ke Edna yang baru terbangun dari tidurnya. Ia pun bingung mendapati keadaan rumah yang udah kosong gak ada orang. Tapi di sini Edna gak mikir aneh-aneh dan mencari mereka di pasar yang berada di sebelah rumah mereka. Ia pun bertemu dengan kedua orang bejat itu dan bertanya mengapa ia ditinggal gitu aja mencari kerang. Larry pun menjawab kalau Edna tertidur pulas akibat minum semalam. Alhasil mereka berdua lah yang mencari kerang demi kebutuhan dapur bersama. Alasan itu dapat diterima oleh Edna dan ia pun langsung membantu Ami untuk membersihkan kerang-kerang. Setelah itu, secara tiba-tiba Greg datang dan mencoba untuk merayu si Ami. Ami yang merasa risih pun kembali menolak si Greg itu. Di waktu yang bersamaan, pacara Greg yang bernama Alona menciduk Greg dan melabrak Ami dengan bilang ia adalah seorang pelakor genit. Edna yang sebelumnya emang kesal pada Alona karena ia pernah ngerayu suaminya dulu, akhirnya membela Ami. Di tengah situasi yang panas, Larry datang layaknya pahlawan kesiangan dan langsung menghantam si Greg. Bukan hanya direda, hal ini malah membuat suasana menjadi panas, kacau, balau, tapi seru. Usaha adegan beku antam antar banyak pasangan itu ketika orang ini pun pulang dengan tangan kosong. Ya iyalah, yang namanya perkelahian tak menghasilkan apa-apa. Malah muka Larry agak sedikit bonyok. Edna pun berusaha mengobati suaminya itu. Tapi sini Larry malah fokus nasihatin Ami untuk nggak deket-deket atau berurusan lagi sama si Greg. Hal ini membuat Edna merasa agak cemburu kepada Ami. Tapi di sini ia tetap mencoba untuk berpikiran positif. Seiring berjalannya waktu, Edna mulai merasakan sesuatu yang aneh pada suaminya. Larry mulai jarang memperhatikannya bahkan menyentuhnya. Hal ini pun membuat Edna menjadi sedih. Ia pun mengira alasan suaminya menghantam Greg itu karena ia masih ada rasa kepada Alona. Edna pun terbangun dan tak melihat suaminya berada di sampingnya. Edna segera bangkit dan mencari suaminya. Namun betapa terkejutnya saat ia melihat suami tercintanya sedang ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan bersama Ami. Awalnya Edna yang tak percaya hanya terdiam kaku bengong melongo hingga akhirnya ia pun ngamuk dan menyerang Ami. Larry di sini malah mencoba untuk melindungi wanita tersebut dari amukan istrinya. Rupanya semua yang dikatakan sahabatnya benar adanya. Harinya, ketiga orang ini pun berkumpul di meja makan. Ami yang semakin hari semakin tak tahu diri pun mulai terang-terangan mencoba merebut Larry dari Edna. Edna masih marah pada suaminya itu pun bersikap tak ramah dengan kedua orang itu. Bahkan ia tak mau disentuh lagi oleh Larry.
Alhasil pada malam harinya, Larry pun melampiaskan ke Amy dengan ngelakuin kegiatan yang belum terharapkan. Sedangkan Edna hanya bisa menangis dan terdiam diri sambil mendengarkan suara aung-aungan kedua orang bijak itu. Keesokan harinya, Amy pun lagi semakin kurang ajar. Ia bahkan menggantikan peran Edna sebagai istri dan mengatakan bahwa ia punya hak yang sama di rumah tersebut. Namun Edna sudah berpengalaman dalam hal ini pun mencoba untuk memperingati Amy. Ia sangat yakin kalau Larry pasti akan kembali bersamanya dan mencampakkan Amy gitu aja. Ternyata dugaan Edna benar adanya. Semakin lama Larry pun mulai bosan dengan Amy, bahkan ia tak mau menyentuhnya lagi. Di saat yang sama, Edna pun akhirnya hamil, yang membuat pasutri tersebut merasa bahagia. Karena tak ingin Edna kecewa, Larry akhirnya kembali kepada istrinya itu. Melihat hal ini, Amy merasa tak terima. Untuk melampiaskan kekesalannya, Amy menemui Greg yang sedang bersama teman-temannya dan minum minuman haram bersama mereka. Ketika Amy sudah tak sadarkan diri, Greg dan teman-temannya itu pun akhirnya ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan bersama-sama kepada Amy. Kemudian Amy pun kembali ke rumah dan melihat Larry yang sedang melakukan kegiatan yang penonton harapkan bersama istrinya. Amy yang sudah tak bisa menahan diri malah mengganggu mereka dengan bilang mau join. Hal ini malah membuat Larry menjadi marah dan langsung mengusir Amy. Hal ini membuat Amy menjadi marah dengan perlakuan suami istri tersebut. Hingga akhirnya ia pun nekat kembali. Dan inilah yang terjadi. Setelah menghabisi keduanya, Amy langsung meninggalkan tempat itu dengan baju yang berlumuran darah seperti kondisi yang pertama kali saat Larry dan Edna menemukannya. Dan ia mulai hidup dengan identitas baru. Di akhir film diperlihatkan Amy yang lagi-lagi bertemu dengan pria baru layaknya Larry. Dan film pun berakhir. Dari film ini kita bisa belajar untuk tidak terlalu baik pada orang lain dan tidak membawa wanita lain dalam kehidupan rumah tangga karena bisa saja orang tersebut akan menghancurkan segalanya.